Oke, selamat pagi ya di libur cuti bersama hari ini. Saya terima orderan untuk motor ya, dikirim sih. Untuk motor Ninja ya, Ninja RR dia bilang dia sudah DC motornya. Jadi kita jualan LED ini bukan hanya untuk mobil tapi di motor bisa ya, tapi motornya motor tertentu seperti motor bebek yang menggunakan bolam H6 saya tidak punya barangnya ya yang bagus seperti bagaimana, karena kalau bebek H6 kita lebih arahkan ke proyektor ya, jadi tidak bisa mengganti LED-nya saja karena reflektornya sendiri juga aduh nggak mendukung gitu ya. Nah, kecuali motor-motor yang menggunakan H4 seperti Fiction, Bison ya, itu bisa seperti Ninja, Ninja 2 tak, Ninja RR Mono ya 250 cc. Nah, menggunakan bolam-bolam ini. Nah, bolam-bolam ini bisa kita pasangkan, kita jual satu biji ya. Selain itu, merek-merek lain seperti Pro 7, Automax, Philip kita tidak bisa jual satuan ya. Kenapa nggak bisa jual satuan? Karena dari pabriknya kan satu dus satu pasang ya, dari distributornya maksudnya. Jadi kita nggak bisa jual sebelah. Kenapa? Ya karena bagaimana ya, sebelah jadi sebelahnya lagi kan nganggur gitu ya. Jadi ada dusnya, jadi sebelahnya nganggur ya nggak bisa juga ya. Jadi itu diperuntukkan untuk mobil. Jadi kalau mau beli Automax atau Pro 7 ya Anda harus beli sepasang. Nah, tapi kalau yang Kri ini distributornya mengizinkan kita beli per piece ya. Untuk Ninja RR tapi saya lagi minta dia punya foto motornya. Dia tuh Ninja RR New atau RR 2 tak lama ya. Tapi kalau kebetulan RR 2 tak lama saya ada nih reflektornya, jadi kita akan tesin ya. Jadi reflektor ini bekas bukan baru ya, kotor tuh. Jadi kita juga harus lapin, cuma kalau dilapin basah nanti mesti dikeringin lagi ya. Krom-kromannya memang udah nggak begitu bagus ya, udah nggak begitu kinclong. Tapi saya berharap nanti jangan berpatokan dari saya, pasti hasilnya akan lebih bagus di motor Anda ya dibandingkan di sini. Kenapa? Karena yaitu ini berdebu ya, kotor. Jadi saya menyediakan reflektor-reflektor beginian ya, seperti Kawasaki R6 saya ada. Kalau di motor ya kita sebutnya Ninja ada, Ninja Karbu ada, Ninja FI ada. Kenapa? Tujuannya supaya kita bisa kalibrasi, bisa kita testing gitu ya. Saya nggak perlu kasih tahu bagaimana cara kalibrasi segala macam karena itu ya rahasia dapur kita ya. Jadi saya mohon maaf. Tapi intinya adalah kita akan settingkan, kita akan kalibrasi sesuai semaksimal mungkin lah, istilahnya seperti itu ya, semaksimal mungkin. Saya berharap ya Anda puas, tapi ya namanya orang pasti ada kepuasannya berbeda-beda ya. Ada yang merasa bilang kurang, ada yang merasa tidak. Ya nggak apa-apa, nanti sudah beli silakan WhatsApp ceritakan apa yang menjadi kekurangannya ya. Saya sih berharap sih intinya Anda beli barang dengan saya maunya istilahnya puas lah, 80-90% ke atas ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sudah settingkan semaksimal sebagus mungkin, kadang-kadang pendapat orang berbeda ya, kadang-kadang seperti itu ya, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Jadi ini untuk Ninja RR saya jual sebelah ya, silakan nggak masalah. Dan pemasangannya PNP sekali ya. Ini untuk contoh Ninja RR lama reflektor, tapi saya belum dapat jawaban. Saya rasa sih Ninja RR lama, Ninja RR baru saya nggak punya reflektornya. Tapi sama lah ya. Jangan lupa kalau masang itu ininya dulu ya. Ininya dulu tutup. Nah, karena ini cuman bagian reflektornya saja, bukan headlamp ya. Nah, mestinya setelah Anda pasang ini ya, Anda harus pasang karet dulu. Pasang karet baru pasang bolam. Ingat, pasang karet dulu. Karena saya nggak ada contoh karetnya. Harus pasang karet baru pasang bolam. Nah, sekarang kita akan coba tes nyala saja ya. Ya. Kita akan arahin ke depan dulu deh ya. Dan jangan lupa ya, harus full DC, tidak bisa AC. Kalau AC jebol karena LED ini adalah DC ya. Ya, ini outputnya. Jadi ini sekilas dulu ya, diliatin ke tembok nih. Ya, ini low, ini high ya.
Jadi intinya ada perbedaan dulu antara low dan high ya. Kita akan coba seperti biasa, kita nggak perlu praktek di lapangan ya, mempertunjukkan bagaimana dia terangnya tidak perlu. Nah ini low beamnya ya, ini output low beamnya, ini high beam ya. Saya tidak perlu mempraktekkan di jalanan hasil outputnya seperti apa, karena menurut saya bisa curang ya. Curang itu dalam arti begini nih, saya bisa terangin. Wah terang ya bro, terang sekali bro lampunya. Tuh Anda lihat ya, terang sekali lampunya. Nah kita redupin. Nah kalau kita redupin begini pasti Anda nggak mau beli ya. Karena wah nggak terang bro gitu ya. Tapi kalau Anda diterangin pasti Anda mau beli. Banyak ya yang menggunakan video, foto seperti itu. Hasil outputnya di jalanan, padahal giliran Anda beli kok tidak sesuai hasilnya ya. Banyak ya seperti itu ya. Tadi kita bermain di 9 volt tuh di power supply-nya ya. Harusnya di 12, tapi nggak masalah, dia bisa. Ya, jadi maksud saya adalah begini, saya tidak pernah mau mendemokan atau ngasih sinar hasil malam di motor gitu ya. Wah supaya terang, padahal itu bisa bermain ya dari kamera handphone. Saya ngomong apa adanya. Jadi untuk menyatakan dia terang atau tidak itu dari wattmeter dan luxmeter ya. Anda mau bilang motor Anda kenceng ya, dilihat dulu satu dari cc-nya. cc-nya berapa, 200 cc, 300 cc atau 150 cc ya, seperti itu. Jadi dari cc-nya dulu. Nah dari cc ya tentu larinya lebih kencang dong, bener nggak? Nah sama dari bohlam ini wattnya dulu, wattnya besar, luxnya juga biasanya mestinya besar ya. Ada juga yang wattnya besar tapi terangnya kecil, ada sama seperti motor Cina bilangnya ya, cc-nya 250 tapi lawan 150 cc motor Jepang aja kalah. Nah bisa juga seperti itu. Nah makanya jadi kita ukur pakai wattmeter dan ada luxmeter. Jadi wattnya besar, luxnya juga mesti besar gitu ya. Jadi harus paham dulu. Banyak orang gagal paham di situ ya. Dia lebih percaya di dus ditulis lumennya sekian, wattnya sekian, padahal itu semua bohong ya, bohong. Kita di sini selalu berbicara real itu asli, bukan fake atau bukan palsu ya. Kadang-kadang orang WhatsApp ke saya, Pak saya mau beli bohlam yang paling terang. Oke, saya jelasin ini realnya 28 watt. Pak kok kecil ya, yang lain tetangga jualnya 40 watt, 50 watt, 60 watt, 70 watt. Ya Anda percaya saya atau percaya dia. Kalau Anda percaya sama saya ya kita lanjut gitu loh. Kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya juga, istilahnya kalau orang kita Chinese ngomongnya auban, banyak. Jadi auban itu kalau bahasa gaulnya itu batu, itu ya. Banyak tuh yang seperti itu, ya nggak masalah. Saya sudah menjelaskan, mengedukasi. Ya kita cuma kasih tahu, Anda percaya boleh, nggak percaya ya nggak masalah. Ya seperti itu. Jadi banyak di luaran orang tuh yang auban, karena didoktrin dari dus tertulisnya besar, pas pada saat dibeli, dites kok nggak sesuai ya. Padahal fotonya katanya, videonya dikasih terang banget pas pasang di mobil saya, kayak pakai lilin katanya. Nah itu gara-gara korban hasil lihat deskripsinya. Jadi deskripsi barang tidak sesuai dengan aslinya. Nah saya tidak mau seperti itu, karena kita mengukur bohlam ini 28 watt 2000 lux dari alat ukur gitu ya. Jadi 2000 lux patokan kita. Nah sedangkan alat di saya ini saya kalibrasi untuk halogen ya, halogen H4 itu 1000. Jadi kalau Ani bisa 2000 berarti terangnya 2 kali dari halogen ya, seperti itu. Nah banyak yang minta juga, Pak tolong dong pasang di mobil atau di reflektornya supaya kita bisa lihat outputnya. Nah kalau saya lebih suka nyoba di meja seperti di lab gitu ya. Oh kita sudah tahu patternnya seperti itu, pasti oke. Karena kalau kita bisa bandingkan dengan halogen kok ya. Karena kan kita ini adalah
istilahnya conversion. Jadi konversi dari halogen ke LED. Tentu kita patokannya terhadap halogen. Halogen outputnya seperti itu, kita pasang LED outputnya seperti itu. Makanya kenapa saya suka bilang untuk di Indonesia RHD itu jam 11 atau jam 12. Nah, banyak orang yang mengikuti saya 11-12, tapi dia tidak tahu bahwa LED itu sudah dikalibrasi atau belum. Banyak ya. Jadi ada orang yang setengah paham, tidak paham, hanya menonton setengah-setengah. Mengaku subscriber, oke, tapi tidak pernah nonton. Ada juga, atau nonton setengah-setengah, kuotanya cekak. Ada yang seperti itu. Jadi dia pemahamannya saya lihat kurang gitu ya. Saya juga bukan boleh dibilang orang hebat, enggak. Saya juga banyak belajar gitu ya. Saya juga baca sana, baca sini. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Banyak di luaran pedagang itu tidak jujur karena ya itu dia nyoba di foto di jalanan, hasil sinarnya bagus karena kamera sekarang jahat bro, bisa disetting. Kalau pakai DSLR lebih bagus lagi, bisa aparaturnya ya, bisa ISO-nya, bisa segala macam, fokusnya ini ono di setting. Nah, kalau pakai kamera ya tinggal di setting aja, diterangin, hasilnya terang. Padahal realnya tidak. Ya, untuk terangnya bohlam saya ulang sekali lagi, diukur melalui watt dan lux, itu yang benar ya, bukan melalui foto. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri media sosial zaman sekarang, orang jelek pun yang mukanya geradakan bisa jadi mukanya seperti pantat artis gitu ya, mulus. Karena kenapa? Kamera itu jahat bro ya. Oke, itu aja. Jadi saya terima jual buat motor ya, sebelah 28 lux 2000 watt 2000 lux 28 watt ya. Bisa jual sebelah. Kalau merek-merek lain Automax, Pro 7, Philips tak bisa dijual lah sebelah gitu ya. F3 juga saya tidak mau jual sebelah karena sebelahnya lagi nyari temen jualnya susah nanti ya. Tapi kalau Kri ini bisa, dari distributornya mengizinkan untuk di keteng ya, di keteng bisa. Oke, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya tidak menjual bohlam untuk bebek ya, saya hanya menjual H4 H7 buat H11 buat motor ya. Motor yang pakai H4 ya sebangsa Fiction, Honda CB 150 yang lama ya, yang belum LED, Kawasaki, Ninja RR Mono segala macem. Terus Kawasaki juga yang Moge itu H11, H7 kita ready stock ya. Ninja H7 juga ada. Ya, kita hanya jual bohlam yang istilahnya ajib lah ya. Ajib menurut saya, tapi kadang-kadang orang lain juga menganggap itu kurang ajib. Ya, karena tiap-tiap orang punya pandangan yang berbeda. Ada orang yang bilang bagus begini, ada orang yang bilang bagus begitu ya. Kita juga nggak bisa. Tapi kalau Anda setuju dengan saya, silakan beli. Tapi kalau nggak setuju, ya berarti kita bukan berjodoh ya, bukan ya. Ya, berarti kalau nggak setuju ya masih banyak seller lain yang mungkin bisa memuaskan bagaimana ya. Oke, gitu aja. Pemasangan tinggal PNP. Jangan lupa harus sudah DC ya. Motor yang sudah DC jangan lupa dicek juga akinya ya. Ini sih bohlam bisa sampai 9 volt. Ya, makanya tadi saya tes 9 volt sebelum kita video naik. Power supply saya 9 volt. Jadi tegangan motor itu kalau yang udah DC kan beda sama mobil. Kalau mobil kan alternatornya gede, ada cut out-nya segala macam. Nah, kalau di motor alternatornya kan kecil. Dia bukan sistem alternator sebenarnya. Spool ya. Tapi istilah aja spool yang diem diputar oleh magnet. Tapi kalau yang di mobil kan berbeda, dia lebih besar lah itulah ampernya ya, dan dia ada cut outnya, sistemnya transistor elektronik. Kalau di motor ngomongnya kiprok ya, kiproknya juga kecil, jadi jangan sampai tekor. Kalau tekor ngedrop dapatnya listrik AC ini jebol ya. Jangan lupa ini tidak boleh kena AC. AC itu maksudnya bukan AC rumah, bukan, maksudnya adalah alternating current. Jadi tidak boleh kena listrik bolak-balik, harus kena listrik DC. Jadi kalau lebih baik lagi di soket ininya nih, nanti nih di H4 ini soketnya kalau bisa di conversion dikasih dulu satu buah dioda kalau menurut saya ya. Kasih satu dioda jadi supaya benar-benar AC, jangan DC. Kalau DC sebenarnya sih logikanya karena ini kan common ground, common positif bisa, cuman
ada frekuensinya itu AC/DC apa listrik bolak-balik itu kan ada frekuensinya. Nah, di motor itu kalau 4000 rpm dengan 5000 rpm frekuensinya beda, dia bisa toleransi gak? Jadi maksudnya begini loh. Ini kan nyala nih. Ini kamennya positif, ini kamennya apa? Ini lampu dekatnya negatif, ini lampu jauhnya negatif juga bisa ya. Kita balik juga dia bisa nyala. Nah, sedangkan kalau listrik DC kan dia begini aja terus searah ya. DC adalah searah. Listrik DC adalah searah. Jadi kalau listrik bolak-balik adalah kadang di sini negatif, kadang di sini positif gitu. Jadi kalau listrik bolak-balik nih begini nih. Ini posisinya ini begini. Nah, ini dibalik lagi begini. Ini begini. Nah, ini begini. Nah, dibalik lagi begini. Sebenarnya dia bisa nyala. Bisa nyala, cuman masalahnya frekuensinya dia bisa toleransi nggak dia punya driver ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Anda geber begitu 4000 RPM itu kan rotation per menit, nah itu mesti diubah ke frekuensi berapa hertz ya. Jadi dia driver ini bisa toleransi nggak gitu. Jadi istilahnya listriknya kan ini kan begini nih. Begini bolak-balik secara cepat kan. Makin Anda gas geber makin cepat makin cepat. Nah, itu drivernya bisa toleransi nggak dia kalau AC gitu ya. Jadi mendingan DC saja, udah pasti bagus. Tapi kalau AC mestinya dia bisa, cuman ya itu motor digeber makin kencang kan bolak-baliknya makin cepat. Giliran langsam 1000 rpm bolak-baliknya lambat. Giliran digeber, wah cepat sekali. Nah, dia bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima jebol drivernya ya. Frekuensinya itu yang nggak cocok. Ya, kalau frekuensi listrik PLN kita kan 50 Hz. Kalau di motor itu 4000 rpm kita mesti ngitung tuh pakai rumus fisika berapa. 1 per apa tuh kan ya. Rumusnya mesti dicek dulu 4000 rpm itu berapa. 5000 rpm itu berapa. 6000 rpm itu berapa ya, karena motor Ninja RR kan tahu sendiri, Anda pasti geber-geber tarik 10.000 itu ya. Jadi kalau bisa inputnya kasih satu dioda lebih bagus, atau kasih bridge lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Anda yang beli mau mengubah seperti itu ya, nanti sebelum pasang kita berwhatsappan ya, 0898 269 3838. Bagaimana rangkaiannya, bagaimana sistem connect-nya. Walaupun motor itu sudah DC gitu ya. Karena motor Ninja RR walaupun sudah DC, Anda kan tidak ada starter. Anda setiap kali mau jalan pasti ngengkol. Jadi Anda tidak tahu kesehatan aki motor Anda bagaimana gitu ya. Tapi kalau motor bebek yang kita ubah ke DC ketahuan, karena kan Anda kan starter. Nah, starter ngek soak kakinya seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah order dengan juragan lampu ya. Buat Anda yang belum order, masih ragu, masih nunggu istri, masih nunggu izin suami, izin istri, izin selingkuhan, yang masih nunggu gajian, nunggu THR, nunggu naik gaji katanya ada juga, ada yang nunggu nanti pertengahan, nanti ada yang nunggu bonus cair segala macam. Ya, lampu ini adalah untuk safety ya, untuk keamanan diri Anda jalan malam. Jadi bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Jadi Anda tinggal alokasikan dana itulah ya. Oke, terima kasih.